Kali pada kesempatan ini kita akan mendengarkan materi yang pertama di hari kedua kegiatan kita yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Faisal. Sebelumnya kita sapa dulu apakah beliau sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz Faisal. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir. Alhamdulillah beliaunya sudah hadir. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu sedikit CV dari beliau agar kita lebih mengenal Ustadz Ahmad Faisal. Beliau bernama Ahmad Faisal, beralamatkan di Jalan Gelora Remaja, Kepatihan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Untuk nomor teleponnya 085 232 457 8585. Dan pengalaman beliau sudah banyak kita ketahui bahwa beliau merupakan ketua umum pertama UKM Al-Quran Study Club pada tahun 2013. Dan sekarang, mulai tahun 2019 sampai sekarang, beliau merupakan pengasuh Pondok Modern Darul Khairat. Untuk pendidikannya sendiri, beliau pernah belajar di Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Selanjutnya, kuliah di Universitas Negeri Malang dan melanjutkan S2 di UIN Maliki. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja kepada beliau, Ustadz Ahmad Faisal. Kepada beliau, Ahmad Faisal, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu al-haqqa haqqan arinal batila batila warzuqna ijtinabahu ya rabbal alamin. Alhamdulillah segala yang luar biasa banyak sehingga di antara ya Allah tunjuk kita, Allah berkhidmat kepada Al-Quran. Sungguh ini suatu kenikmatan. Karena jika kenikmatan itu diukur hanya dengan yang bersifat duniawi, kekayaan, kesehatan saja, sebagaimana disabdakan oleh Rasulnya, sesuatu yang bersifat duniawi itu suatu hal yang besar menurut Allah, maka orang yang pertama akan diberi tentang kebahagiaan duniawi itu orang-orang yang beriman. Tapi tidaklah dunia ini bagi Allah tidaklah lebih berharga jika dibandingkan dengan sayap ekor nyamuk. Ya. Jadi dunia ini menurut Allah tidaklah lebih berharga dari sayap seekor nyamuk. Jadi di antara suatu kesyukuran adalah Allah beri kesempatan kita bersama untuk berkhidmah kepada Al-Quran. Khususnya kepada adik-adik sekalian yang sekarang sedang melaksanakan LPQ MOTM tingkat menengah. Kami berharap setelah acara ini berjalan, bukan hanya keilmuannya saja, tapi yang terpenting adalah keikhlasan di dalam hatinya. Jadi yang membedakan dengan dasar dan tingkat menengah adalah keikhlasan hatinya. Karena keikhlasan hati ini yang nyambung dengan Allah, yang nyambung dengan Rasulullah, dan nanti akan turun bantuan dari Allah. Mohon maaf, beberapa hari ini saya masih 4 hari dari 4 hari yang lalu masih perjalanan keluar kota. Jadi sebetulnya Madura, tapi alhamdulillah dalam kesempatan yang sedikit ini insya Allah bisa sharing lah bersama teman-teman sekalian, bisa sharing diskusi tentang bagaimana sih akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berorganisasi dan bagaimana sih penanaman akhlak dalam Al-Quran dalam berorganisasi. Ini sangat penting. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, ini diutus ke dunia ini adalah diantaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak.
liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang luhur yang telah dicontohkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi itu adalah tugas, di antara tugas utama Rasul adalah mengajarkan, mencontohkan akhlak yang luhur. Jadi kalau mengaku hatinya nyambung dengan Rasul, tapi akhlaknya tidak seperti akhlak Rasul, dipertanyakan dulu. Dipertanyakan kenapa? Karena salah satu tujuan atau misi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak kita. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, pentingnya akhlak ini saya buka diskusi pada pagi hari ini dengan cerita kitab yang dikarang oleh Habib Zain. Habib Zain ini salah satu pengasuh di pondok Darul Qaul Dalwah, muridnya Habib Zain bin Smith Mekah. Dituliskan bahwasanya suatu ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ponaan sekaligus mantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sedang berangkat untuk sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah di Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini seperti biasa sholat subuhnya bersama Rasulullah. Nah, tapi ketika mau berangkat sholat subuh pada waktu ini, Sayyidina Ali ini ternyata di depan di jalan yang biasa dilewati itu ada orang sepuh. Namanya orang sepuh kalau jalan pelan-pelan. Sedangkan Sayyidina Ali ini terkenal ya. Sayyidina Ali itu termasuk sahabat yang badannya gagah, badannya besar, dan kalau jalan sangat cepat. Tapi apa di antara akhlak Sayyidina Ali pada waktu itu? Di antara keindahan akhlak Sayyidina Ali, walaupun sudah mepet sekali berjemaah dengan Rasulullah dan di depannya ada orang yang lebih sepuh, Sayyidina Ali enggan menyalip ini orang sepuh. Diikutilah pelan-pelan orang sepuh tadi berjalan, diikuti pelan-pelan sampai ke gerbangnya Masjid Madinah pada waktu itu, Masjid Nabawi sekarang. Nah, dan luar biasanya lagi ketika sudah sampai di gerbang Masjid Nabawi, orang sepuh tadi bukannya ikut sholat, bahkan berbelok. Artinya apa? Artinya orang sepuh tadi bukan orang Muslim, tapi orang Yahudi. Orang Yahudi Madinah yang pada waktu itu entah ada urusan apa keluar rumah dan jalan menuju arah masjid. Nah, setelah sampai ke dalam masjid, Sayyidina Ali kaget sekali. Kenapa? Karena di dalam masjid Rasulullah bersama sahabatnya ini masih dalam kondisi ruku dalam sholatnya. Padahal perkiraan Sayyidina Ali tidak mungkin nuntut waktunya ini. Karena tadi jalannya pelan, sedangkan waktu sudah sangat mepet. Tapi hal aneh yang dirasakan Sayyidina Ali masuk Masjid Madinah, Rasulullah bersama para sahabatnya ini masih duduk, masih ruku sangat lama. Nah, ketika Sayyidina Ali datang, takbir, baca Fatihah dan ruku, maka semua jamaah Rasulullah bersama para sahabat semuanya bangkit dari rukunya dan melaksanakan sholat seperti biasa. Lanjut cerita setelah sholat Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ditanya Sayyidina Ali, wahai Ali, apa yang kamu lakukan? Sampai tadi ketika saya ruku, punggung saya ditahan oleh malaikat Jibril. Saking agungnya akhlak luhur itu, Sayyidina Ali yang enggan menyalip orang yang lebih sepuh itu, sampai punggung Rasulullah ketika sholat itu ditahan oleh malaikat Jibril. Dan sampai matahari juga ditahan oleh malaikat Jibril. Matahari ditahan sehingga Sayyidina Ali walaupun lama jalannya itu bisa sampai melaksanakan sholat subuh dengan sempurna berjamaah dengan Rasulullah dan sahabat-sahabat di Masjid Madinah, di Masjid Nabawi. Sayyidina Ali pun kaget, Masya Allah, itulah keutamaan akhlak. Jadi mungkin kita melihat akhlak di zaman modern ini, ya, di zaman serba milenial ini, akhlak suatu hal yang kecil, tapi ketahuilah gara-gara akhlak ini Sayyidina Rasulullah sedang rukuk pun ditahan oleh malaikat Jibril,
Gara-gara akhlak luhur ini matahari ditahan supaya tidak habis waktu subuh oleh perintah oleh Allah karena Sayyidina Ali enggan menyalib orang yang lebih sepuh di depannya. Bayangkan. Ini menunjukkan akhlak ini adalah suatu hal yang sangat besar, adalah suatu hal yang sangat agung di sisi Allah dan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta LPKM UTM yang dirahmati Allah dan saya banggakan, suaranya masih jelas nggih? Tes. Jelas nggih, suaranya jelas nggih? Jika kita bertanya bagaimanakah akhlak Rasulullah dalam berorganisasi, maka ketika Sayyidina Aisyah ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlak Rasulullah. Sayyidina Aisyah ini istri Rasulullah. Putra Sayyidina Abu Bakar, Al-Quran. Jadi apa yang Rasulullah? Dan di antara akhlak Rasulullah yang paling menonjol adalah suka memaafkan. Suka memaafkan. Dan jika suatu ketika ada sahabat yang salah, jika tidak ada pelajaran untuk yang lain, tidak bertujuan mendidik, maka sahabat yang salah itu tidak ditegur di tengah-tengah tempat ketika salah, tapi didudukkan oleh Rasulullah dan diingatkan oleh Rasulullah. Nah, didudukkan dan diingatkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah ini termasuk di antara akhlak Rasulullah ya. Ini karena berhubungan dengan organisasi. Organisasi itu pasti ada yang namanya gesekan. Waktu kami dulu aktif di Al-Quran Study Club, kami sampaikan organisasi yang bagus itu bukan organisasi yang adem ayem. Organisasi yang bagus itu adalah organisasi yang semuanya lininya bergerak. Apa tandanya bergerak? Sebagaimana mobil yang berat itu ada suaranya. Mobil yang bergerak itu ada asapnya. Mobil yang bergerak itu ada tanah yang dilindas oleh bannya mobil ini. Begitupun organisasi yang bergerak itu wajib ada yang namanya gesekan-gesekan di antara pengurus. Jadi adanya gesekan, adanya apa itu suatu hal yang lumrah dan sesuatu hal yang biasa yang ada di kepengurusan organisasi. Tapi bagaimana seperti apakah yang seperti Rasulullah dan para sahabatnya lakukan ketika dulu berorganisasi dalam mengembangkan Islam, dalam membumikan Islam di kota Madinah yang kemudian menjadi agama di seluruh dunia dan seisinya. Di seluruh dunia. Maka prinsipnya adalah walaupun ada gesekan, tapi satu sama lain ini memandangnya adalah dengan pandangan kasih sayang. Ini yang penting. Orang sudah tidak sayang, orang sudah tidak memiliki, orang sudah tidak ada yang namanya ukhuwah Islamiyah di dalam hatinya. Jangankan gesekan. Enggak gesekan, lihat-lihatan dari jauh saja, sudah kesannya sudah mau bertengkar saja. Tapi kalau ada ukhuwah Islamiyah di dalam sanubari kita semuanya, maka semuanya akan menjadi indah. Gesekan itu akan menjadi pemakluman. Kita sering mempelajari cara menghadapi manajemen, tidak diselesaikan. Apa itu masalah awal yang sangat mendasar? Masalah awal yang sangat mendasar adalah kecintaan kita sesama umat Rasulullah. Karena itu semua masalah pada zaman Rasulullah selesai. Kenapa? Karena diyakini, karena dibalik semua masalah itu ada sesuatu hal yang lebih besar, yaitu ukhuwah Islamiyah. Karena itu jika ini ada di organisasi Al-Quran Study Club, para hudama-hudamanya memiliki rasa karena Al-Quran, maka tidak ada yang namanya tersinggung-singgung itu. Karena rasa kebersamaannya, rasa ukhuwahnya, rasa umat Rasulullah sebagai umat Rasulullahnya itu jauh lebih besar, jauh lebih agung daripada masalah yang dihadapi. Nah, jadi begitu para peserta pelatihan kepemimpinan menengah ini. Jadi yang pertama harus ada rasa cinta. Bagaimanakah cara menumbuhkan rasa cinta ini? Jika sulit,
terasa karena perbedaan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita ketahui bersama Al-Quran Study Club ini sejak awal dirintis supaya bisa merangkul semuanya. Dalam rangka intinya adalah supaya semua bisa dirangkul di bawah naungan organisasi ini. Ini suatu modal besar untuk menumbuhkan rasa cinta antara sesama. Jadi cinta kita di organisasi ini ya, bukan di golongan Anda sendiri. Rasa cinta kita di ASC ini karena Allah yang punya Quran. Karena Rasulullah yang menyampaikan Al-Quran, dan karena Al-Quran itu sendiri. Jadi walaupun beda golongan, ada yang HMI, ada yang PMII, ada yang kami, ada yang santri, ada yang lulusan SMA, semuanya bersatu ini karena itu cuma alat-alat menuju sukses saja. Tapi tujuan suksesnya semuanya adalah Allah, Rasulullah. Dan jika itu masih merasa sulit, para hadirin sekalian, para adik-adik sekalian dirahmati Allah, jika itu masih terasa sulit, bagaimana? Jangan lihat orangnya, lihat Rasulullahnya. Orang itu yang punya kesalahan pada kita itu juga makhluknya Allah yang sangat sayang pada kita. Orang yang mungkin punya salah sama kita itu juga punya Rasul namanya Muhammad yang juga Rasul yang sangat sayang sama kita. Sedangkan sayang Allah itu para hadirin sekalian, seandainya dikatakan oleh salah satu ulama sufi, seandainya sayang Allah itu tampak di depan mata dan telinga kita, maka semua manusia akan meleleh hatinya saking besarnya kasih sayang Allah kepada makhluknya ini. Nah, jadi itu. Jadi percuma kita membahas manajemen akhlak, manajemen menghargai orang lain tanpa satu pondasi ini. Pondasi apa? Pondasi cinta karena Allah dan cinta karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Terus yang nomor 2, bagaimana supaya organisasi ini bisa berjalan dan kita bisa menghargai orang lain karena Allah dan karena Rasulullah? Ini ada suatu tips yang bagus sekali, ini harus dicatat oleh Anda semua. Tips ini disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al Khairat ya India, Liga S3 India. Beliau ini mengatakan, jika kita ingin menghargai orang lain itu tipsnya mudah sebetulnya. Cuma 2, rumusnya cuma 2. Apa itu? Yang pertama, tips yang pertama adalah gunakan standar paling longgar dalam melihat orang lain. Ini penting. Jadi dalam melihat orang lain, ini kita gunakan standar fikih, standar hukum yang paling longgar. Maksudnya apa? Melaksanakan kunut dalam sholatnya. Oh, ada kok ulama yang membolehkan tidak kunut. Ketika Anda melihat musafir boleh makan. Nah, jadi ketika kita melihat orang lain, ya ketika kita melihat orang lain, lihatlah standar. Ketika kita melihat diri kita sendiri, gunakanlah standar yang paling hati-hati. Dalam melihat orang lain, gunakanlah standar yang paling longgar, dan dalam melihat diri sendiri, gunakanlah standar yang paling hati-hati. Ini paling penting. Ini paling penting. Jadi itu selalu kami sampaikan supaya ada saling menghormati. Karena di organisasi kita ini bukan hanya dari satu background, bukan hanya dari NU saja, bukan dari Muhammadiyah saja, bukan dari organisasi-organisasi yang lain saja, tapi dari berbagai organisasi. Maka jika organisasi kita ini akan jalan, lihatlah, gunakanlah prinsip yang digunakan oleh Kiai Ahmad tadi itu. Dalam melihat orang lain, gunakanlah standar yang paling longgar. Tetapi dalam menilai diri sendiri, gunakanlah standar yang paling berat. Kenapa kok dalam diri sendiri menggunakan standar yang paling berat atau paling hati-hati? Supaya kita hati-hati. Jangan kalau kita menggunakan yang paling longgar untuk diri sendiri, kita jadi sembarangan dalam beragama ini. Hari ini kunut, besoknya tidak kunut untuk diri sendiri. Padahal kalau kita sudah memilih fikihnya, fikih Imam Syafi'i,
Maka kunut adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, dan jika tidak dilakukan kita harus sujud sahwi. Jadi standar yang paling hati-hati, tetapi dalam menilai orang lain gunakanlah standar yang paling bisa menghormati orang lain. Itu. Terus yang nomor 3, poin nomor 3. Di antara prinsip manajemen itu ringan dalam urusan harta dalam berjuang ini. Ya, kita masih melihat Rasulullah SAW pernah suatu ketika perang Khandaq waktu itu. Ketika perang Khandaq, kelihatan sekali Rasulullah sangat lapar sehingga diajak oleh salah satu sahabat untuk dahar, untuk makan bersama para sahabat yang lain. Tujuan sahabat itu cuma makan dahar bersama Rasulullah dan keluarganya saja. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Yang dilakukan Rasulullah, semua para sahabat yang terlibat penggali parit pada perang Khandaq itu diajak dahar bersama Rasulullah. Menunjukkan dalam urusan harta, beliau ringan tangan, walaupun dalam kondisi sangat sulit. Tapi beliau ada yang sangat pelit. Rasulullah sangat pelit, sangat hati-hati jika urusan waktu. Rasulullah ini paling disiplinnya urusan waktu. Ya, Rasulullah ini paling disiplinnya urusan waktu. Jadi jangan kita tunda-tunda waktu kita. Janganlah kita tunda-tunda waktu kita. Jadi itu sementara lagi 3 prinsip Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya dalam manajemen organisasi. Yang pertama, saya ulangi lagi, semua dilandasi rasa sayang karena Allah. Prinsip yang disampaikan oleh orang lain paling ringan, yang paling longgar, tapi untuk kita aplikasikan bagi diri kita sendiri, gunakanlah yang paling hati-hati. Hati-hati menurut NU sendiri, hati-hati menurut Muhammadiyah sendiri, hati-hati menurut organisasi-organisasi yang lain sendiri. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, di antara karakteristik atau ciri khas Rasulullah dalam manajemen sesuatu itu sangat ringan tangan. Apapun, jika urusan perjuangan, Rasulullah akan berikan. Tapi beliau juga sangat disiplin urusan waktu. Jika sampai waktu datang waktunya sholat, jangankan waktu santai-santai. Waktu berperang pun kita harus tetap sholat. Itu menunjukkan apa? Ya, sehingga ada sholat khauf, sholat dalam kondisi perang. Jangankan dalam kondisi biasa, dalam kondisi perang yang di situ hidup dan mati pun Rasulullah masih mewajibkan sholat khauf namanya. Itu menunjukkan disiplin waktu yang luar biasa. Seorang mukmin itu dalam urusan dunia dan waktu ini dia akan maksimal. Sedih kesempatan kali ini intinya akhlak yang luhur itu keluar dari hati para peserta sekalian, para adik-adikku sekalian. Karena kalau tidak dari hati, dia akhlak ini hanya akan menjadi topeng. Dan supaya keluar dari hati, lihatlah Tuhannya siapa, lihatlah Rasulnya siapa. Ya, lihat Rasulullah akan sangat senang jika kita membahagia. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan, Mas Moderator. Ya. Jika ada pertanyaan tentang yang Al-Fakir sampaikan atau yang berhubungan lain atau lebih melebar tentang hal-hal yang mungkin belum saya sampaikan terkait manajemen organisasi, mungkin bisa ditanyakan dalam forum diskusi. Jika ada kelebihan dari Allah, ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Teman yang ingin bertanya silahkan bisa melalui kolom chat
dengan format yang telah ditentukan. Ini sudah ada yang bertanya. Yang pertama adalah dari Saudara Vicky Kaledewangga yang ingin bertanya secara langsung pada Saudara Vicky, dipersilahkan. Terima kasih moderator yang terhormat. Ingin bertanya, tadi jenengan sudah menjelaskan 3 tips untuk meneladani kepemimpinan dari Rasulullah SAW. Tentunya kita ketahui bersama di setiap organisasi pasti ada oknum-oknum yang itu nanti akan mengganggu jalannya organisasi, termasuk di zaman Nabi sendiri banyak orang-orang munafik. Maka saya sangat ingin tahu sekali bagaimana sih cara kepemimpinan Rasulullah untuk memimpin orang-orang munafik ini. Apakah tetap menggunakan 3 cara yang tadi atau ada perlakuan khusus? Seperti itu, Ustaz Faisal. Baik, pertanyaan dari Saudara Vicky, bagaimana cara Rasulullah menyikapi atau memimpin orang-orang yang munafik, apakah dengan 3 cara yang tadi telah disampaikan atau dengan cara yang lain? Monggo dengan Ustaz Faisal dipersilahkan untuk khawatirnya ketika kita melihat orang teman kita itu munafik atau tidak cocok dengan kita, jadi gunakan standar yang paling ringan, paling dengan kita. Jadi pertama tadi gunakan prinsip nomor 2, gunakan standar paling ringan dalam melihat itu. Mungkin ada hal yang lain sehingga dia tidak bisa melaksanakan tugas atau ada ini itu. Kalau pada zaman Rasulullah langsung tahu dari Allah. Kalau Ubay bin Ka'ab ini orang munafik, itu yang lebih berpotensi bagi kita adalah buat bukan. Jika itu sudah masuk ke dalam hati kita, maka kita akan sulit dalam menyikapi ini tentunya agak beda dengan zaman Rasulullah. Karena pada zaman Rasulullah jelas orang munafik ini sama Allah dikasih tahu kepada Rasulullah, ini munafik. Bagaimana cara menyikapi orang munafik ini? Kalau pada zaman Rasulullah dan Rasulullah di forum-forum tentang ancaman innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ada pada neraka yang paling terdalam. Nah, ini ancaman Rasulullah yang disampaikan kepada para sahabatnya dengan hal. Terus yang kedua ini Rasulullah ini tidak pernah menghukumi sesuatu karena kepersangkaan. Ya, dengan persangkaan. Walaupun Rasulullah sudah tahu ini Ubay bin Ka'ab ini munafik, tetap waktunya perang dia aja perang. Walaupun ketika perang dia ngembosi, Rasulullah pada sudah tahu. Jadi yang dihukumi Rasulullah ini yang zahir. Ya, yang zahir. Jadi jangan persangkaan. Iyyakum wadh-dhann fa inadh-dhanna akdzabul hadis. Jangan jauhilah bagimu sifat-sifat berburuk sangka. Karena buruk sangka itu adalah sesuatu hal yang sangat buruk. Iyyakum wadh-dhann fa inadh-dhanna akdzabul hadis ini. Jadi itu ya. Jadi yang pertama jika di sifat kita sendiri bagaimana kita menyikapi, yang pertama
lihat sendiri apakah betul dia munafik. Jangankan, bisa jadi karena sudut pandang kita yang kurang baik kepada cinta kita, kurang kita grade cinta kita pada saudara kita ini kurang kita, sehingga harus kita perbaiki dan kita nilai saudara kita ini sekali lagi lihat dengan cinta karena Allah dan karena Rasulullah. Jika memang perbuatannya tidak cocok, sudah lihat Allahnya, lihat Rasulullahnya. Ya, yang akan bahagia jika Anda akan membahagiakan orang lain. Ingat ya, Rasulullah ini adalah Rasul yang paling menjaga perasaan. Rasulullah ini Rasul yang paling menjaga perasaan, sampai dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, beliau pernah tahu seorang yang menyakiti hati seorang mukmin muslim yang lain itu dosanya besar. Bayangkan betapa besarnya dosa orang yang menghancurkan Ka'bah, yang menjadi poros haji umat Islam. Tapi ada yang lebih besar dari itu, apa? Menyakiti perasaan orang sesama Islam. Jangan sampai kita menyakiti perasaan sesama muslim. Karena kata Rasulullah, itu dosanya lebih besar daripada menghancurkan Ka'bah. Mungkin menikah Mas Vicky, jika kurang jelas mungkin bisa ditanyakan lagi. Jika cukup jelas, ya alhamdulillah. Sampun jelas. Diterima dengan baik oleh saudara Fi dan Tenaga. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua adalah dari saudari Eka Yulia Ayu Putri yang bertanya melalui kolom chat dengan pertanyaan, dalam suatu organisasi pasti terdapat mencorak sifat yang berbeda-beda. Ada individu yang selalu aktif dan juga ada yang jarang sekali aktif dalam kegiatan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Pasti banyak masalah internal. Menurut Ustadz, bagaimana cara menyikapi masalah internal yang seperti ini? Langsung saya jawab. Bagaimana cara menyikapi masalah internal ketika ada yang organisasi sudah mulai lesu. Organisasi mulai lesu, ada yang tidak aktif, ada yang aktif. Mungkin begitu maksudnya gitu. Seorang yang, ini ada dawuh dari Kiai Hasan Abdullah Sahal. Kiai Hasan Abdullah Sahal ini sekarang pengasuh utama di Darussalam Gontor. Beliau berkali-kali waktu kami nyantri di Gontor, beliau menyampaikan, wahai santri sekalian, hanya bertahan. Ini, hanya yang ikhlas yang akan menang yang bertahan. Beliau berkali-kali hampir setiap pertemuan beliau sampaikan itu. Yang bisa bertahan istiqomah dalam kebaikan itu adalah ikhlas. Jadi ketika ada yang mulai lesu, ada yang mulai ada yang lain sebagainya, itu mungkin kadar keikhlasannya harus ditambah. Kadar keikhlasan dalam perjuangan ini akan bertambah. Karena istiqomah khairun min alfil karomah. Tapi sumber dari istiqomahnya adalah ikhlas dalam hati. Terus bagaimana menyikapinya? Itu tadi dari paling dasarnya. Bagaimana menyikapinya jika ada masalah internal? Yang pertama, matur ke Allah. Matur ke Allah. Untuk yang punya organisasi kita ini bukan organisasi umum, ya. Organisasi kita ini organisasi yang mana mengurusi kalau